bisa dapat 500 watt dari on-grid Strat 1000 dan 400 watt peak ini. Kita akan masak-masak lagi. Kita akan keluarin kompor induksi atau kompor listrik biar energi yang dihasilkan dari on-grid ini nggak percuma ya. Sekalian buat ngirit LPG. Walaupun sudah sore, 700 watt. Kita masak air dulu. Dari on-grid udah mulai turun sekitar 400 watt. Kita akan tes berapa lama satu panci rebus air ini bisa sampai matang. Ini yang saya bilang, ini kipas ini itu ngambilnya dari regulator ini ya, ini rangkaian regulatornya. Jadi kalau kipas ini lagi mutar, maka regulator ini dia akan panas. Jadi percuma juga gitu ya. Jadi ini menghasilkan panas, tapi pendingin yang di sini dipanasin juga oleh regulator yang buat mempekerjakan kipas. Nah, regulator ini dia mempekerjakan semua driver-driver yang kecil juga di sini ya, dari regulator ini gitu. Tapi kalau untuk driver-driver ini sih dia nggak begitu panas. Yang paling panas adalah kalau kipas nyala, beban dia akan berat dan ini panas. Jadi pembuangan panas ya sekaligus menghasilkan panas. Nah, regulator ini sering rusak dan sekarang kebetulan rusak ini dan ini juga meledak nih. Ini kalau sekarang sih potensi bisa rusak ini karena memang perbedaan PV masuknya terlalu tinggi gitu. Ini kalau misal kamu dimodif, jadi nanti regulator ini akan saya perbaiki. Kemudian si kipas ini nanti akan saya buatkan regulator terpisah. Jadi tidak nyatu dengan rangkaian di sini. Oleh karena itu rangkaian ini nggak bakalan panas kalau kipas lagi nyala. Oke, gitu. Jadi otomatis lebih efisien. Dan termostat nanti akan saya pasang terpisah di sini. Jadi termostat itu tidak join dengan yang lain. Jadi dia ada sendiri terpisah kayak gitu di posisinya sini. Jadi dia kalau produksinya mungkin sekitar 300-an watt, jarang muter. Mungkin kalau di atas 400 dia baru mutar si kipas. Begitu. Ya, silakan mau dibalikin ke standar atau mau saya pisah jalurnya biar produksinya lebih efisien dan hasilnya lebih mantap. Ditunggu konfirmasi. Om sudah jalan Om, di hijau daran lampunya sudah jalan. Ini dalamannya ya sedikit saya rombak, ini rombak. Terus termostat saya ngambilnya dari sana, tak pasang regulator tambahan. Terus termostat sini juga tak pasang terpisah. Yang tadinya dia ngambilnya dari sini, sekarang langsung dia kipas ke sini. Kemudian setiap komponen sudah saya kasih thermal pass untuk penyaluran supaya dari panas komponen benar-benar sempurna tersalur ke pendingin atau bodi. Nah, sekarang sudah jalan. Ini yang disedot 100 watt. Siap kirim balik biar besok pagi bisa diinstal dan langsung review. Jadi harus hati-hati sekali kalau kita menggabungkan 3 panel nih. Jadi paling aman memang cuma main di 24 volt saja. Jadi 2 panel gabung itu mungkin lebih aman buat ke bawahnya ya. Buat ke watt meternya nggak kena over voltage ke ini juga nih, ke GTI. Jadi GTI itu kelihatannya yang riskan adalah kalau over voltage-nya
di luar range ya. Di sini kan kayak ini nih, VOC-nya 20 sampai 24. Nah, kalau 20 sampai 24 berarti rangkaian panelnya itu harus secara paralel 12 volt. Jangan sampai salah yang nongol ke sini 24, sehingga yang arus yang muncul ke GTI bisa sampai 40 gitu ya. Nah, yang sana tuh seri itu kalau lagi full aki udah full itu bisa 40 volt. Begitu juga kalau 3 panel di seri itu bisa ya 3 kali 20 lah ya, jadi 60. Padahal range-nya si GTI ini mainnya di 40-an ya. Kita cek dulu. Takutnya katanya ada yang ketinggal. Jadi ini kabel. Kemarin sih cuma ini aja, aman, tidak ada yang ketinggal karena sisanya saya taruh sini. Oke, alhamdulillah akhirnya kita pasang lagi. Sip, komplit. Ya beginilah ya. Jadi namanya Oon, namanya awam ya, instingnya memang tidak kalau kalau orang jago nembak tuh, kalau insting nembak tuh udah tahu angin kemana, arah sinar silau atau enggak. Nah, karena kita awam, jam terbangnya masih melototin 2 tahun, masih kurang. Jadi kemarin saya upload tentang review 2 tahun pasang PLTS dengan modal awam listrik elektrik. Ternyata ada satu tips yang saya lupa bahas, yaitu bahayanya 3 papan. Karena selama ini ingatan saya cuma ke wattmeter gitu ya, yang harus saya lindungi, nggak ke si GTI. Nah, di sini GTI-nya VOC-nya itu 42 sampai 45. Jadi kalau VOC-nya segini, ini ya artinya kan apa ya VOC itu? Volt. Ya pokoknya rangkaian terbuka dari si panel. Jadi kalau papan 100 watt peak itu VOC-nya kan di 20 sampai 21. Satu papan. Kalau 2 papan kan berarti 40 sampai 42. Nah, 3 papan berarti di atas 60. Nah, 3 papan seri itulah yang bahaya ya. Jadi ini papannya di seri secara 24 volt saja. Nah, kemarin saya salah nyolokin MC4-nya plus minnya salah ternyata. Jadi harusnya pakai MC4-nya yang 3 in 1 gitu. Ini malah disambung-sambung ya. Kenapa disambung-sambung? Karena sebelumnya yang 100 watt itu kan langsung main sambung aja tuh ya. 2 papan kabel MC4-nya plus min disambung jadi 24. Nah, ternyata gara-gara mikirnya kayak gitu, saya sambung lagi 1 panel. Dalam asumsi saya, kemarin kan 24 kayak gini caranya. Oh, berarti kalau mau nambah lagi caranya sama. Nah, itulah ya. Itu kenapa benar-benar harus kita cek recheck. Jangan sampai udah dipasang kita nggak ngecek lagi. Jadi setiap ngecek nyambung panel jangan lupa bawa ini nih. Kemarin saya nggak bawa tester dulu ya, nggak dites, langsung colok. Padahal di wattmeter udah nongol 60 volt ya, tapi ya tetap aja nih langsung dinaikin. Jadi di sini kan naik 60, masih ketahan di MCB ini, masih ketahan di MCB, cuma yang MCB satunya masih belum nyala. Tapi begitu dinaikkan 60 langsung meledak lah si elko-nya ya. Nah, kemarin sekalian di-upgrade, di-upgrade-nya biar bisa lebih inilah ya, ditambahin gitu, karena rekomendasinya katanya sekalian aja di-upgrade biar lebih awet.
Oke, barang baru tapi udah kena servis ya. Demikianlah nasib. Kita akan pasang dulu. Kebetulan kemarin ternyata si skrupnya nih ada ternyata ya. Saya kira ketinggalan di Bandung. Kita berarti bisa pasang nanti di display atas ini. Cuma nggak tahu nih sebelah mana ya. Mungkin kalau nanti ini dibawa ke Bandung berarti ini akan naik di atas atau di sini mungkin. Kita lihat sekarang ampernya 8.9 ampere, 32 volt, sekitar 280 watt untuk 600 watt peak. Sementara yang biru ini 400 watt, sekitar 180. Udah nyala kenceng. Tapi yang merah juga sama 9.2 ampere. Kipasnya nih belum pernah nyala nih. Nah ini kipas, posisi kipas kalau nggak salah hasil dimodif, jadi nggak pakai rangkaian bawaan dari si showernya. Jadi ketika diservis sama DMP elektrik, posisi auto termostatnya udah dibikin jalur baru katanya ya, jadi nggak membebani si GTI-nya. Sehingga kita lihat nih kipasnya nih masih belum muter ya. Ini sampai posisi di 300 watt. 300 watt aja masih sunyi senyap. Kadang kalau denger kipasnya kencang, kadang kita jadi rada jantungan juga nih. Takutnya gimana-gimana. Nah sekarang lagi stop si kipasnya, ampernya 8,2. Kalau di bawah 10 ampere biasanya kipasnya ini nggak terlalu sibuk ya. Tapi kalau udah di atas 10, 15, apalagi kalau sempet di 20, waduh kenceng banget. Fever lagi liburan karena cuma 100 watt peak saja dihandle oleh controller yang putih. Sekarang dari pagi cuma naik di 12,7 doang. Oke, kita tes. Ini 400 watt peak di kabel hijau seri, ini 600 watt peak di PF1F juga seri. Kita cek lagi di kabel sini, jangan sampai ini di seri lagi gitu ya. Merah ke merah, hitam ke hitam, berarti paralel kan, berarti aman nih. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya ini dalam sistem 24 volt, 400, 600 masuk, merah-merah satu full sebagai paralel ya, paralel. Voltage-nya 36. Kita nyalakan yang ini juga, yang 600, ini masih 0,0 ya. Apakah voltage-nya di atas? Kalau nanti voltage-nya di atas 40, 50, nah berarti ada yang salah. Ini masih 36. Oke, kita akan naikkan. Nanti ampernya harusnya langsung naik. Ampere naik, voltage di range 30-20. Nah, ampernya udah langsung agak naik ya, 0,4. Voltage-nya di 30. Berarti settingannya udah betul 1000 watt peak, 400, 600 di 24 volt. Trauma nih, jangan sampai di sini bener, pas di sini di seri lagi gitu ya.
Aduh. Testing GTI pasca dimodif 400 watt peak, 600 watt peak, jadi 1000 watt peak di 24. Mudah-mudahan ini bener. Jam 6.30 masih belum ada arus yang besar. Update dulu hari Minggu siang ini jam 12.30. Kita lagi uji coba, semua panel terpasang 15 papan 15 kali 100 watt peak dengan 10 kali 100 watt peak atau 1000 watt peaknya kita taruh di on grid. Jadi on grid GTI yang baru kita servis, ini 400, ini 600, masuk menjadi 1000 watt peak 24 volt. Kemudian yang biru GTI 600 watt, ini hanya 400 watt peak saja secara paralel 12 volt. Jadi total on grid kapasitas terpasangnya 1,4 watt peak. Produksi dari GTI merah sampai siang ini di 1 kWh, sementara yang 400 watt peak cuma berapa nih? 273 watt hours ya. Kemudian off gridnya kepaksa cuma tinggal 1 panel aja nih, libur dulu ya. Jadi sekarang kita full di on grid 1,4 watt peak full di on grid. Nah, dengan 1,4 watt peak ini meteran listriknya udah over sih ya, udah miring muter kiri karena pemakaian di rumah saya memang minim, tidak banyak menggunakan perabot, jadi terlalu berlebih dengan komposisi 1,4 watt peak ini. Nah, ini kita lagi ngetes untuk uji coba hasil modif, ngetes kipasnya nyala, tapi ternyata cuacanya dari pagi mendung, jadi produksi maksimal dari 1000 watt peak ini cuma 335 watt saja, jadi nggak sampai di atas 500 ya. Pingin tahu dan laporan di watt berapa kipas itu baru nyala. Jadi kalau cuma daya yang dihasilkan 300 nih adem aja, nggak berisik kayak si ini nih GTI yang model seperti ini, apalagi 12 volt. Ini kipasnya bekerja keras terus sejak pagi karena memang arusnya tinggi mungkin ya. Beda dengan yang ini, arusnya cuma di bawah berapa nih peaknya, AP paling tinggi arusnya cuma 10,4 ampere peaknya ya. Jadi masih adem aja nih. Nah, kalau yang 600 watt peak kita lihat dengan 400 watt peak panel, ampere peaknya, ampernya sekarang 8 ampere, 8,7 karena mendung ya. Jadi hari ini agak gagal uji cobanya karena langit ternyata di planet Bekasi ini agak mendung. Nah, buat teman-teman yang mau pasang GTI grid tie inverter, mungkin lebih rekomendasi buat main di range yang seri ya, biar kipasnya nggak nyala-nyala seperti yang ini nih. Karena kalau nyala terus biasanya kasihan. Oke, sementara sih sampai siang ini aman terkendali. Produksi di remote handle-nya sekarang 223 1,3 ampere, 300 watt ya yang dihasilkan dari. Kemudian energi 1080 kWh, cuma 1 kWh. Ini 5,8 jam. Kita cek di sini nih. Ya, 5, sekian jam ya, hampir 6 jam. 5,8
Jadi dari pagi sampai siang ini 5 jam lebih, 5,8 ya. Oh, 5,8 ya ini ya. Durasinya pakai seperti itu. Kalau di sini 5 jam 50 menit sekian. 5 jam 52 menit. Oke. Nah, sebetulnya dengan konfigurasi on grid seperti ini ada satu isu lagi yang bisa kita hemat, yaitu masak bisa pakai kompor induksi. Asal ya produksinya nih melebihi dari daya si kompor induksi, karena ini baru sekitar 300 lah ya. 200, ini 300, yang di bawah ini 100, berarti 3 tambah 1 400 watt yang bisa kita hasilkan dari PLTS on grid. Sementara kalau kompor induksi itu di atas 600 sampai 700 watt. Jadi kalau kita pakai kompor induksi ya dari PLN-nya masih nyedot 200 watt. Nah, jadi kalau buat bikin air kopi atau masak Indomie, walaupun mungkin lama ya, tapi jadi bisa ngirit LPG. Nah, itu nanti isu kedua. Kita mulai nabung lagi buat beli kompor induksi yang agak-agak cepat masaknya ya. Karena kalau pakai kompor induksi yang murah meriah yang 300 ribuan, masak Indomie aja bisa setengah jam. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kan gratis ya listriknya, masak gratis gitu. Tinggal ngatur-ngatur aja laparnya, disesuaikan dengan kapan matahari bakal nongol. Oke, update siang ini gagal ternyata untuk tes auto nyala kipasnya. Mungkin besok lusa mataharinya lebih bagus, biar kita tahu. Dengan 10 kali 100 watt peak di GTI yang merah ini bisa maksimal dihasilkan daya sampai berapa watt. Sudah nyala kencang. Tapi yang merah juga sama 9,2 ampere. Kipasnya nih belum pernah nyala nih. Nah, ini posisi kipas kalau nggak salah hasil dimodif, jadi nggak pakai rangkaian bawaan dari si showernya. Jadi ketika diservis sama DMP elektrik, posisi auto termostatnya udah bikin jalur baru katanya ya, jadi nggak membebani si GTI-nya. Sehingga kita lihat nih kipasnya nih masih belum muter ya. Ini sampai posisi di 300 watt. 300 watt aja masih sunyi senyap. Kadang kalau denger kipasnya kencang, kadang kita jadi rada jantungan juga nih. Takutnya gimana. Nah, sekarang lagi stop si kipasnya, ampernya 8,2. Kalau di bawah 10 ampere biasanya kipasnya ini nggak terlalu sibuk ya. Tapi kalau udah di atas 10, 15, apalagi kalau sempet di 20, waduh kenceng banget. Fever lagi liburan. Karena cuma 100 watt peak saja dihandle oleh controller yang putih. Sekarang dari pagi cuma naik di 12,7 doang. Sekarang baru nyala kipasnya di 370 watt, 11 ampere. Oh, di 400 watt ya. Ampere di atas 10-11. Akhirnya kipas nyala kenceng nih. Mantap. Kenceng banget kipasnya.
Nah, sementara yang ini kipasnya kenceng juga, tapi kalah kenceng sama yang merah. Oke, jadi ternyata setelah dimodif, kipas ini baru nyala di 400 watt dari energi yang dihasilkan oleh 1000 watt peak. Kalau di bawah 400, kipas masih adem-adem aja. Kita lihat, atau bisa juga dari ampernya ya. Ampernya sekarang 11,3 ampere yang bikin panas tuh. Yang di sini masih 8,8 ampere. Oke, kita pantau nih ya. Jadi ini bedanya performa si GTI Sour 1000 volt ampere dan yang 600 watt model ini. Jadi ketika dia daya yang dihasilkan atau energi apa daya, bedanya apa? Kalau di sini sih energi ya. Ketika melebihi 400 watt, maka kipasnya baru nih nyala. Sekarang turun lagi ke 10. Nanti kita cek dia akan berhenti di berapa. (408 watt paling peaknya untuk siang hari ini. Pagi akhirnya nongol juga. Akhirnya kipasnya nyala. Ketika produksinya di atas 400 watt, arusnya di atas 10 ampere. Kipas lagi nyala, 400 watt peak, baru 400 watt auto nyala kipas. Akhirnya nyala juga kipasnya. Nah, ini posisi kipas auto nyala ketika ampernya di atas 10 ampere, kemudian melebihi dari 400 watt. Kipas sudah berhenti. Nyala lagi ketika arusnya 11-12 ampere. (400 watt lebih. Kipas nyala. Oh, melebihi 500 ternyata ya. Tercatat 518 peaknya. (1,6 kilowatt hour). Jam 3 sore produksi on grid yang 1000 watt peak masih dapat 400 watt, yang 400 dapat 500 watt dari on grid strat 1000 dan 400 watt peak ini. Kita akan masak lagi. Kita akan keluarin kompor induksi atau kompor listrik biar energi yang dihasilkan dari on grid ini nggak percuma ya, sekalian buat ngirit LPG.
Oke, karena kita masih bisa panen listrik dari on-grid sekitar 500-400 watt, kita akan gunakan buat masak air teh. Displaynya 650 tori, tapi untuk real wattnya ini biasanya starting di 700 ya. Aduh, kebalik watt meternya. 715 watt real daya yang dibutuhkan untuk masak air dengan kompor induksi tori. Kita nanti akan cek berapa menit sih kalau masak air. Biasanya sih 20 sampai 30 menit untuk sepanci air. Sekitar berapa liter ya? 2 liter kali ya. Kalau kita udah surplus listrik, panen listrik gratis, masak pun bisa jadi gratis juga dengan kompor induksi murah meriah 300 ribuan. Si 1000 watt peak on grid dapat 430 watt, dari 400 watt peak on grid 150 watt, jadi sekitar 500 sampai 600 watt. 30 hari kedua pasca servis, uji coba GTI shower 1000 volt ampere dengan 10 kali 100 watt peak, 400 ditambah 600 watt peak alias 1000 watt peak, dihasilkan produksi 2,1 kWh ya. Dengan durasi penyinaran matahari 10 jam 30 menit, 518 watt peaknya, watt tertinggi 2100 watt hours, kemudian ampere tertingginya berapa nih ya tadi, ampere peaknya 16,4 ampere. Oke, besok kita lanjutkan pengamatan hari ketiga, bagaimana hasil servisan GTI yang masih baru seminggu tapi langsung kena servis. Cuma kena servisnya masih nggak terlalu berat karena hanya elko yang kena dari oval voltage ya. Jadi masih oke lah ya, 90%, 95% ini masih boleh kita anggap baru, malah udah kita modif agar kipasnya jadi lebih di-upgrade gitu katanya ya. Mudah-mudahan 90% masih bisa kita pakai 1, 2, 3 tahun ke depan, mudah-mudahan lah ya.